Assalamualaikum. Halo ibunda semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Dr. Vivi SPA. Bersama saya Dr. Vivi Septriani SPA. Saya adalah seorang dokter spesialis anak dan konselor laktasi. Terima kasih banyak kepada Anda semua yang telah mengikuti channel ini. Semoga banyak memberi manfaat dan pengetahuan kepada Anda semua ya. Di video kali ini saya akan membahas mengenai makanan pendamping ASI sesuai dengan rekomendasi WHO tahun 2023. Jadi dalam rilisnya, WHO menegaskan bahwa pada usia 6 sampai dengan 23 bulan adalah masa perkembangan yang sangat penting bagi anak-anak untuk belajar menerima makanan dan minuman sehat dan menerapkan pola makan jangka panjang. Hal tersebut juga berkaitan dengan periode puncak risiko terhambatnya pertumbuhan dan kekurangan nutrisi. Dalam panduan tersebut ada 7 rekomendasi yang harus diperhatikan para orang tua. Yang pertama, melanjutkan proses menyusui. Jadi menyusui harus dilanjutkan hingga usia bayi 2 tahun bahkan lebih. Selama proses menyusui ini perlu lingkungan yang mendukung dan pelayanan yang mumpuni seperti ibu menyusui yang bekerja di luar rumah itu memerlukan tempat penitipan anak, ruang laktasi di tempat kerja, dan jadwal kerja yang fleksibel. Kemudian semua ibu menyusui membutuhkan akses terhadap pelayanan konseling menyusui. Kemudian ibu hamil, para ibu, keluarganya, dan petugas kesehatan perlu dilindungi dari pemasaran produk MPASI yang eksploitatif. Kemudian tenaga kesehatan harus memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mendukung ibu menyusui. Yang kedua, rekomendasi jenis susu, yaitu bayi usia 6 sampai dengan 11 bulan yang tidak diberi ASI itu dapat diberikan susu formula atau susu hewani. Kemudian bayi usia 12 hingga 23 bulan yang tidak diberi ASI itu dapat diberikan susu binatang murni dan tidak dianjurkan untuk pemberian susu formula. Kemudian mengenai susu hewani memiliki nilai kecukupan gizi yang baik. Jenis susu hewani yang dapat diberikan seperti susu hewan pasteurisasi, susu evaporasi, tapi bukan susu kental manis ya, susu fermentasi ataupun yogurt. Lalu tidak dianjurkan pemberian susu dengan rasa atau pemanis. Apabila bayi usia 6 hingga 11 bulan tidak diberi susu hewani, itu sebaiknya digunakan susu penuh lemak. Lalu perhatikanlah prosedur penyimpanan susu yang aman. Kemudian yang ketiga, usia pengenalan makanan pendamping ASI atau MPASI. Jadi bayi dapat diperkenalkan MPASI itu pada usia 6 bulan atau 180 hari, sembari tetap diberikan ASI. Lalu zat besi dalam ASI itu tersedia secara hayati. Namun beberapa bayi itu berisiko mengalami defisiensi zat besi terutama jika bayi lahir prematur atau bayi berat lahir rendah atau BBLR. Pengenalan makanan pendamping ASI sejak dini meskipun telah diperkaya dengan zat besi itu tidak cukup untuk mencegah anemia defisiensi besi pada populasi bayi yang berisiko tinggi. Yang keempat mengenai keanekaragaman MPASI. Jadi bayi yang berusia 6 hingga 23 bulan itu harus mengonsumsi makanan yang beragam. Makanan yang bersumber dari hewani termasuk daging, ikan, atau telur itu harus dikonsumsi setiap hari. Lalu buah-buahan dan sayur-sayuran itu juga harus dikonsumsi setiap hari ya. Apabila konsumsi daging, ikan, atau telur dan sayuran terbatas, maka perbanyaklah untuk mengonsumsi kacang-kacangan dan biji-bijian. Lalu makanan yang bersumber dari hewani, buah-buahan dan sayur-sayuran, serta kacang-kacangan dan biji-bijian itu harus menjadi komponen utama asupan energi karena secara keseluruhan kepadatan nutrisinya itu lebih tinggi dibandingkan dengan biji-bijian sereal. WHO juga menganjurkan untuk mengurangi konsumsi makanan pokok yang kaya zat pati seperti nasi, mie, kentang maupun tepung-tepungan. Yang kelima adalah mengenai makanan dan minuman yang tidak sehat. Jadi para ayah bunda itu harus menghindari konsumsi makanan tinggi gula, garam, dan lemak trans untuk MPASI Ananda. Kemudian juga harus menghindari minuman mengandung pemanis. Lalu pemanis non gula itu juga tidak boleh dikonsumsi. Konsumsi jus buah 100% itu juga harus dibatasi. Lalu yang keenam adalah mengenai suplemen nutrisi dan produk makanan yang difortifikasi. Jadi bayi yang berusia 6 hingga 23 bulan itu dapat memperoleh manfaat dari suplemen nutrisi atau produk makanan yang difortifikasi.
kemudian bubuk multimikronutrien atau MNP itu dapat memberikan tambahan sejumlah vitamin dan mineral tertentu tanpa menggantikan makanan lain dalam MPASI. Bagi bayi yang sudah mengonsumsi MPASI berbahan dasar biji-bijian sereal komersil dan tepung campuran, fortifikasi sereal ini dapat meningkatkan asupan mikronutrien meskipun konsumsinya tidak dianjurkan. Kemudian suplemen nutrisi berbasis lipid dalam jumlah kecil atau SQLNS itu dapat digunakan pada bayi yang menghadapi kekurangan nutrisi yang signifikan. Yang ketujuh adalah pemberian makanan yang responsif. Anak-anak usia 6 sampai dengan 23 bulan itu harus diberi makan secara responsif, yaitu praktik pemberian makan yang mendorong anak untuk makan secara mandiri sebagai bentuk respons terhadap kebutuhan fisiologis dan perkembangannya yang dapat mendorong perilaku makan dan perkembangan kognitif, emosional, serta sosial sang anak. Responsive feeding ini adalah metode pemberian MPASI yang direkomendasikan oleh WHO. MPASI diberikan sesuai dengan sinyal lapar dan kenyang bayi, sesuai kemampuan makan menurut usia dengan sabar, tidak memaksa, dan tanpa distraksi. Ingatlah bahwa kewajiban orang tua adalah menyediakan MPASI bernutrisi lengkap dengan porsi sesuai dengan usia. Namun seberapa banyak anak mampu menghabiskan itu adalah 100% hak anak. Demikian Ayah Bunda penjelasan saya tentang makanan pendamping ASI sesuai dengan rekomendasi WHO tahun 2023. Semoga penjelasan ini bisa menambah pengetahuan dan wawasan Ayah Bunda, terutama bagi para bunda yang sekarang sedang berjuang memberikan makanan pendamping ASI untuk sang buah hati Anda. Dan jika dirasa bermanfaat, silakan Ayah Bunda share ke teman-teman atau saudara-saudara yang lain. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.